menertawai yang dunia beri. Dari sinopsis yang sudah tertera di balik buku ini, saya memilih buku ini sebagai buku yang dipresentasikan karena saya menganggap bahwa buku ini akan menceritakan bagaimana seseorang memandang dunia yang kejam seperti anak remaja zaman sekarang. Ini daftar isi PPT buku ini, ada identitas buku, isi buku, kelebihan dan kekurangan buku, kutipan favorit, dan dokumentasi. Identitas dari novel ini, buku ini berjumlah 158 halaman dengan penulis Kiki Mulki yang diterbitkan di Media Kita pada tahun 2023 dengan editor Feby Noer Masyito, penyalas naskah Habil Samsuri, ilustrasi dan desain sampul Agung Pamukti, dan penata letaknya adalah Widuri Dwi Astuti. Saya membagi buku ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, istirahat dari rumah. Pada bagian ini, penulis menggambarkan kondisi rumah seseorang yang selalu memiliki kekurangan. Entah seorang anak tunggal yang berharap menjadi anak bungsu yang berharap menjadi anak tunggal, dan sebagainya macamnya. Penulis memberitahu kepada kita bahwa hal terpenting adalah bagaimana kita membangun suasana nyaman di rumah sendiri. Pada bagian ini juga, penulis memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita tidak menuntut apa yang bukan hak kita, seperti menuntut bagaimana orang tua mencintai kita seperti yang kita harapkan. Bagian kedua adalah ternyata ada fase. Di sini penulis menjelaskan bahwa kehidupan tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Bagian ini banyak membahas tentang bagaimana seseorang berada di lingkungan pertemanan, termasuk pentingnya untuk tidak mengurusi apa yang bukan bagian kita. Ada kutipan yang saya tangkap yaitu hidup mengharuskan aku untuk tidak bergantung kepada orang lain. Yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih mandiri dan harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Yang ketiga adalah belajar menjadi manusia. Pada bagian ini penulis menyampaikan bahwa kekuatan pribadi tercermin dalam kemampuan untuk tetap baik-baik saja meskipun sendirian. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana cara kita menenangkan diri sendiri agar tidak membebani orang lain. Seperti contoh, mungkin kita sering ngobrol dengan diri sendiri. Itu adalah salah satu cara untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang dan membuat kita tidak merepotkan orang lain. Selanjutnya adalah kelebihan dari buku ini. Yang pertama, buku ini memberikan saya banyak motivasi karena terdapat kata-kata yang menamparkan bagaimana seharusnya saya bersikap kepada orang lain. Yang kedua, buku ini memiliki ilustrasi yang indah seperti ini, yang sangat estetik menurut saya untuk menjadikan kelebihan buku ini. Yang ketiga, penulis mengambil contoh kehidupannya sebagai narasi yang ia tuangkan di sini, yang membuat saya merasa bahwa apa yang saya rasakan sebenarnya adalah hal yang wajar karena semua orang juga merasakan hal tersebut. Dan yang terakhir, saya bisa mengekspresikan perasaan saya dalam buku ini. Seperti contoh, di sini penulis menyuruh saya untuk menulis bagaimana keadaan rumah yang sebenarnya kurang saya senangi. Kekurangan dari buku ini adalah terdapat kata-kata yang kasar atau tidak seharusnya dituangkan di buku ini, karena menurut saya buku ini bisa untuk dibaca oleh semua orang atau semua umur, jadi seharusnya tidak ada kata-kata yang kasar ataupun tidak sopan. Yang terakhir adalah ada kalimat yang membuat saya sulit untuk memahami apa maksud penulis menjelaskan kalimat itu. Selanjutnya adalah kutipan favorit. Di sini saya mengambil jalan saja, jangan menunggu dikasihani, jangan menunggu orang lain peduli untuk tumbuh hebat, karena orang lain memang tidak dilahirkan untuk peduli dengan kita. Dan ini adalah dokumentasi ketika saya membaca buku ini. Sekian dan terima kasih.